Di hari Sumpah Pemuda ini, mahasiswa dan elemen buruh melebur menggelar unjuk rasa untuk menyampaikan 10 tuntutan. Mulai dari penghapusan Undang-Undang Omnibus Law hingga kebebasan berekspresi. Kita juga bisa melihat kita kanan kiri kita bagaimana sangat peduli. Aliansi buruh dan mahasiswa berunjuk rasa dengan mengusung selusin tuntutan. Aksi ini digelar bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dan 7 tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo yang dinilai gagal menyejahterakan rakyat. Sebelumnya masa berencana menggelar unjuk rasa di depan Istana Negara, namun tertahan di kawasan Patung Kuda sebab akses menuju Istana Negara ditutup. Meski diguyur hujan, masa tetap menyampaikan tuntutan mereka. Masa mendesak pemerintah agar mencabut Undang-Undang Omnibus Law dan PP turunannya. Demonstran juga menolak upah sektoral agar dikembalikan pada sistem sebelumnya. Mahasiswa dan buruh meminta pemerintah menaikkan UMKM 15%. Tuntutan lainnya menyangkut pengusutan kasus korupsi, menggratiskan biaya pendidikan selama pandemi, serta demokratisasi dan kebebasan berekspresi. Sebelumnya, mahasiswa juga melakukan aksi demo dan memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti tuntutan yang diberikan. Bagaimana pemerintah menyikapi aspirasi anak-anak muda ini? Langsung saja kita sapa tenaga ahli utama KSP, Ali Mokhtar Ngabalin, dan Koordinator Hukum BEM seluruh Indonesia, Raihan Fadloli. Bang Ali, Raihan, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Bang Latif dan Mas Raihan, sehat walafiat, Alhamdulillah. Ya, saya ke Raihan dulu Bang Ali ya. Baik. Ya, Raihan, unjuk rasa hari ini karena mengambil momentum Sumpah Pemuda atau karena pekan lalu berjanji akan datang lagi jika tuntutan tidak dituruti? Ya, hal itu tentu bersinggungan Bang, dan keduanya pun beriringan karena memang tuntutan yang sampai hari ini belum ada kejelasan oleh dari pihak eksekutif sebagai yang diberikan evaluasi. Nah, maka dari itu kita lanjutkan pada hari ini pun dalam momentum Sumpah Pemuda. Kurang lebih begitu Bang Latif. Dari 10 tuntutan yang sudah kami terima, tidak usah dibacakan lagi semua, mana kira-kira yang menurut Raihan dan kawan-kawan bisa segera ditindaklanjuti tapi belum diambil sikap oleh pemerintah? Ya, soal jamin kebebasan akademik itu bisa Bang, karena hari ini melalui kementerian itu bisa dilakukan dengan ada korban-korban yang diberikan dropout di beberapa universitas, lalu juga dibatasi dalam berpendapat di kampus-kampusnya. Melalui Kementerian Pendidikan, Kemendikbudristek itu bisa melakukan tindakan pencegahan maupun tindakan selanjutnya kepada kampus-kampus yang dinilai demikian Bang. Itu salah satunya. Walaupun sudah cukup untuk bisa diapresiasi karena Permendikbud KS kekerasan seksual sudah keluar yang walaupun prosesnya cukup panjang. Tapi setidaknya soal kebebasan akademik di kampus maupun secara umum melalui demonstrasi di ruang-ruang digital itu harus bisa ditegakkan sedari dini, bahkan sejak hari ini Bang. Tinggal ada keinginan atau tidak aja. Baik, oke. Bang Ali, ini anak-anak muda kan selalu bergejolak, darah muda, ingin cepat-cepat. Sebetulnya adakah yang bisa cepat dituruti kemauan mereka atau memang ada yang perlu proses? Terima kasih ya Mas Latif, kemudian Mas Raihan juga, para pemirsa iNews TV yang berbahagia. Pertama, bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 memberikan kebebasan kepada siapa saja, termasuk diantaranya adalah mahasiswa, dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat di ruang publik. Yang kedua, undang-undang turunannya itu adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 2019 ya. Tahun 2009 juga seperti itu ya. Jadi menjelaskan tentang tata cara orang menyampaikan pandangan, pikiran, dan pendapat di ruang publik. Kalau tadi Raihan menyebutkan tentang kebebasan berpendapat, berekspresi di kampus, undang-undang juga memberikan jaminan. Tridharma perguruan tinggi itu turunannya adalah memberikan ruang kepada mahasiswa, tidak saja dia hari-hari dengan buku dalam kelas, tetapi
ruang publik juga, dan tempat kampus itu adalah tempat di mana dia mengasah dan terus memacu langkah-langkah dan pikiran-pikiran mereka sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu apa saja yang menjadi tuntutan tidak saja mahasiswa, tapi masyarakat umum juga, Presiden Joko Widodo berkali-kali membuka ruang itu dan mempersilahkan siapa saja boleh memberikan masukan, kritik kepada pemerintah. Jadi saya kira Mas Latif, ini normal dan kita memberikan apresiasi kepada Raihan dan kawan-kawan. Oke, tidak terganggu dengan tuntutan-tuntutan yang mulai sudah agak-agak menyerempet, ada Jokowi mundur misalnya di spanduk yang dibawa oleh mahasiswa ini. Ya, kalau nyerempet kepada Jokowi mundur kan bukan baru kali ini, ganti presiden dan macam-macam dan seterusnya. Tetapi yang mau saya ingatkan bahwa supaya nanti, karena publik juga itu punya hak untuk memberikan penilaian terhadap gerakan yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa. Karena itu, maka menurut saya semua narasi yang dipakai oleh mahasiswa itu, dia tidak boleh masuk dalam wilayah politik praktis, supaya jangan sampai mendapat penilaian dan tuduhan yang quote and quote negatif dari ruang publik. Kenapa? Karena mahasiswa itu adalah representasi masyarakat juga dalam menyampaikan pendapat dan pikiran. Itu saya menjawab resmi atas nama kantor staf presiden. Baik, oke. Raihan, kenapa kemudian ada tuntutan-tuntutan yang menurut Bang Ali sudah bernada ke politik praktis ini? Ya, sebenarnya kami juga bingung Bang, arahnya kemana soal politik praktis ini. Karena pada dasarnya menyatakan mundur-mundur ini soal Kabinet Indonesia Maju dari pihak eksekutif, yang namanya kan Kabinet Indonesia Maju. Tapi jika kita lihat secara rasional, jelas itu terjadi banyak kemunduran. Jadi kita memberikan narasi yaitu Kabinet Indonesia mundur, jelas sampai situ. Pun kalau memang tidak sanggup memenuhi dalam rangka menjamin kebebasan berpendapat, demokrasi di dalam kampus maupun secara umum, lalu juga soal menuntaskan pelanggaran HAM berat dan janji-janji Presiden Jokowi bersama Ma'ruf Amin pun khususnya kepada Presiden Joko Widodo selama 7 tahun ini tidak ada masalah untuk mundur. Maksudnya begitu, Bang. Oke, jadi ini mundur ini penilaian terhadap kinerja kabinet atau mundur dalam artian Presiden diganti di sebelum masa jabatannya berakhir? Iya, untuk yang seperti itu tentu terserah publik mengartikan seperti apa. Tapi kami menyampaikan bahwa jelas ada kemunduran-kemunduran, Kabinet Indonesia mundur. Jadi kami menamakan Kabinet Indonesia mundur. Pun jika memang tidak sanggup untuk melunasi, melakukan tuntutan-tuntutan yang sudah diberikan, tidak ada salahnya untuk mundur jika demikian. Oke, gimana Bang Ali? Ini apakah ini menunjukkan mahasiswa ini sudah berpolitik praktis atau gimana? Ya, artinya gini, ya Raihan, Bang Latif, dan ini kan dinonton oleh seluruh rakyat Indonesia. iNews TV ini luar biasa banyak yang nonton. Betul. Maksud saya, kalau ada sejumlah tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh mahasiswa, Raihan dan kawan-kawan, maka ciri mendasar dari mahasiswa itu adalah dia bisa mengungkapkan data-data yang validitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu survei, mungkin itu data-data. Izinkan saya sebagai abang dan kakaknya Raihan, ya, boleh deh kasih tunjuk kepada abang beberapa materi-materi yang paling tidak. Tadi saya live ini saya minta Pak Kepala Staf juga untuk menyaksikan, menyaksikan siaran kita ini diikuti juga oleh Pak Kepala Staf, sehingga nanti begini, coba buatkan beberapa data-data yang bisa diterima juga oleh publik. Karena kalau nanti Raihan tidak mengemukakan apa-apa yang telah dijanjikan oleh Bapak Presiden, kemudian mana yang disebutkan dengan tidak terpenuhi, kemudian meminta Presiden mundur, itu yang saya mau bilang supaya kualifikasi dan data-data yang disampaikan Raihan itu bisa disimak dengan baik oleh masyarakat umum. Karena kalau masyarakat mendengar, saya kira nanti tidak bagus kalau dia memberikan penilaian yang tidak bagus terhadap kualitas data
yang disampaikan oleh Raihan. Itu Bang Latif. Oke. Raihan, ini Pak Bang Ali bilang bahwa ditonton oleh Kepala Staf bukan untuk nakut-nakuti Raihan, tapi untuk memberi ruang kepada Raihan bahwa ini bisa ditampung oleh pemerintah usulan-usulannya. Gimana Raihan? Iya Bang, pada dasarnya kan kita menyampaikan bahwa tuntutan-tuntutan ini tidak sekedar tuntutan, pun kami sudah menyusun kajian-kajian atas tuntutan-tuntutan, 10 tuntutan itu. Nah, kita sudah menyampaikan kajian-kajiannya, tentu ada, nggak sekedar asal ngomong. Maka dari itu kami berani menyampaikan Kabinet Indonesia Maju hari ini akan lebih tepat dikatakan sebagai Kabinet Indonesia Mundur, karena nggak soal janji politik aja Bang, nggak soal janji politik aja Bang. Nggak soal janji politik yang tidak ditepati, tapi juga ada banyak permasalahan-permasalahan. Misalkan soal kebebasan di ruang publik melalui ruang digital, adanya UU ITE ini kan kita merasa terbatas. Hari ini saya live bersama Abang di sini, ya jika salah ngomong, jika ingin dipidana kan tentu bisa, karena memang pasal-pasalnya yang kemudian multitafsir atau karet, dapat karena juga deliknya delik umum bisa dimasukin Bang jadinya. Jadi bisa dipidanain, kan ngeri juga. Gini. Ini untuk juga pencerahan kita bersama untuk pencerahan, sekaligus juga dialog kita di sini bisa menjadi pencerahan bagi masyarakat. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu sampai sekarang ini, ya, kalaulah ada orang yang dituduh, ada orang yang dicederai, ada orang yang difitnah, ya, siapa saja dia. Yang pasti bahwa sampai hari ini, Adinda boleh tunjukkan juga kepada saya siapa orang yang dipenjarakan oleh Jokowi atau dipenjarakan oleh Ma'ruf Amin. Ya, Kiai Ma'ruf Amin dan Pak Jokowi yang dihujat, yang dicaci maki, tapi beliau berdua tidak menggunakan hak-hak konstitusinya untuk melaporkan orang. Kalau saya difitnah, saya pernah melaporkan orang loh. Waktu saya pulang dengan Pak Edi Prabowo waktu itu dari Amerika dan mereka menuduh bahwa saya menyembunyikan uang Pak Edi Prabowo, saya lapor ke polisi karena itu mencoreng nama baik saya dan keluarga dan siapa saja. Tetapi Adindaku, undang-undang itu diatur untuk menjaga kehormatan setiap warga negara. Dan undang-undang itulah atas perintah Bapak Presiden Joko Widodo sekarang untuk diminta direvisi, ya, baik kepada DPR dan sekarang ada di tangan kepolisian. Makanya kita mesti membedakan antara kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden dan Kapolri, ya, dalam hal penanganan di lapangan dan kasuistis. Itulah yang saya mau bilang supaya narasi yang nanti Raihan pakai itu juga bisa dinilai oleh ruang publik. Begitu maksud Bang Ali. Tapi Kepala KSP dan Menteri Luhut melaporkan orang itu, Bang Ali, karena karena Kepala KSP itu manusia, bukan malaikat. Pak Luhut Binsar Panjaitan itu manusia dan bukan malaikat. Dia punya harga diri, dia punya keluarga, dia punya kehormatannya. Dituduh merampok dan mencuri dan segala macam. Bagaimana mungkin ada negara ini membiarkan orang difitnah dan dicaci maki di ruang publik? Makanya beliau berdua menggunakan hak-hak konstitusinya untuk minta diperiksa. Begitu. Oke. Gimana Raihan? Mungkin itu bikin Raihan takut juga atau gimana? Pertama tidak ada yang menyebut Presiden Joko Widodo pun Ma'ruf Amin pernah melakukan, tidak ada yang menyebut. Kemudian soal Pak Luhut dan Pak KSP ini yang ada yang melaporkan melalui UU ITE, itu kan jelas Bang, itu membatasi. Tidak ada yang mencaci maki, bentuknya tentu kritik. Kalau kritik harus membangun, nggak gitu dong Bang. Kita kan kritik tidak ada batasan, yang terserah mau seperti apa, yang kemudian memang itu bentuk kritik. Untuk apa jadi pejabat publik Bang? Maka bagi kami jelas itu resiko bukan Bang sebagai pejabat publik. Ya, tapi tidak melalui UU ITE, karena itu memberikan membatasi masyarakat sipil untuk memberikan kritik-kritik. Jelas itu membatasi, Bang. Lanjut, Bang Ali. Jadi gini, Undang-Undang ITE itu pertama sekali lagi menjelaskan untuk menjaga kehormatan setiap warga negara di ruang publik. Ruang publik itu mesti juga diatur agar orang tidak menyebarkan fitnah, orang tidak membuat penyebaran berita-berita bohong, berita hoax. Dan itu terbukti di beberapa negara, ya.
dan lewat media elektronik, orang bisa bunuh-bunuhan dan lain-lain, padahal berita bohong, berita hoax. Nah, kalau kedua pejabat Bapak kita ini, saya mau bilang bahwa sudah sampai pada masalah kehormatan diri mereka. Oke. Nah, kalau ini menjadi tuntutan, jauh sebelum mahasiswa menyampaikan tuntutan itu, Presiden Joko Widodo sudah minta supaya pasal-pasal dan ayat-ayat yang karet yang selalu diterjemahkan dengan berbagai apa yang disebutkan oleh Raihan, ini sekarang sedang dilakukan. Tetapi saya mau bilang bahwa karena ini pasal dan ayat yang juga bisa pasal karet dan ayat karet, maka dilakukan perbaikan-perbaikan. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengatur setiap warga negara memiliki kebebasan dalam berpendapat di ruang publik, apalagi kritik. Presiden membuka diri untuk bisa dikritik dan dilakukan masukan-masukan kepada pemerintah. Ada benang merah antara Bang Ali dengan Raihan ini dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa ini. Raihan, kalau kemudian Bang Ali mengajak Raihan mendiskusikan tuntutan ini bagaimana? Iya, mendiskusikan ini tergantung konteksnya Bang. Pada dasarnya kan kita sudah berusaha untuk reach out dari pemerintah untuk ya kita memberikan tuntutan dan juga kajian, toh ada rasionalisasinya, tinggal dilaksanakan. Memang itu jelas ada rasionalisasinya, jadi nggak sekedar nuntut kita, gitu loh. Oke, kalau bertemu langsung. Bagus. Ini benar, bagus. Ini bagus. Sebagai mahasiswa penting. Ini harus kita berikan apresiasi kepada Raihan dan teman-teman. Kalau tadi kami sudah 2 malam, saya dari Kendari, dari Muna, kemudian dari Sulawesi Barat melantik Badan Koordinasi Mubalik seluruh Indonesia selaku Ketua Umum Pengurus Pusat. Saya langsung ke Bandung karena seluruh, mulai dari kepala staf dan seluruh pegawai, kami semua ada di Bandung dalam rapat koordinasi KSP dan kementerian lembaga. Karena itu memang tidak ada satupun dari istana yang bisa menerima teman-teman. Ya, itu minta maaf ya, minta maaf banget. Tetapi saya mau bilang bahwa bisa membuka diri Bang Ali ya. Oh, sangat bisa. Tadi kepala staf juga bilang kepada saya, kasih tahu nanti kepada teman-teman supaya mana ruang dan waktu yang bisa ada pada mahasiswa. Koordinasi sama Bang Ali, insya Allah kita bisa lakukan itu. Oke, apresiasi untuk Bang Ali dan Raihan. Terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Terima kasih Raihan. Salam teman-teman. Oke Bang, terima kasih untuk apresiasinya Bang. Terima kasih banyak untuk apresiasinya. Tapi kami akan lebih berterima kasih saat memang pemerintah, eksekutif maupun legislatif ini memenuhi tuntutan-tuntutan yang sudah diberikan. Jadi terima kasih, apresiasi ini kami berterima kasih Bang. Tapi akan lebih berterima kasih masyarakat saat permasalahan-permasalahan diselesaikan. Iya betul. Nanti dilanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Siap. Terima kasih. Baik. 1 hari setelah harga tes PCR diturunkan, harga tiket pesawat justru melonjak. Ainus Prime kembali saat lagi.